Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja ya tentunya. Amin. Dan hari ini kita akan belajar kalimat saran sebagai warga negara pada muatan pelajaran bahasa Indonesia di tema 4, subtema 4. Yuk kita mulai belajar bersama. Sebelum kita lanjut videonya, yuk kita sama-sama like, komen, dan share supaya video ini lebih bermanfaat. Kemudian, subscribe dan nyalakan loncengnya supaya Anda di rumah jadi yang pertama tahu saat Usroro upload video baru. Anak-anak, hari ini kita masih membahas tentang kalimat saran, kalimat masalah, dan penyelesaian masalah. Namun yang kita bahas hari ini yaitu tentang kita sebagai warga negara. Dimulai dengan membaca teks tentang lingkungan hijau. Yuk kita baca bersama. Dayu ke sekolah berjalan kaki. Jalan di dekat rumah Dayu dipenuhi pohon rindang. Udara terasa sejuk dan segar. Jalan di depan sekolah Dayu gersang. Tidak ada pohon besar yang hijau. Di siang hari udara terasa panas. Dayu menutupi kepalanya dengan buku saat pulang. Dayu ingin jalan di dekat sekolahnya sejuk. Dayu berdiskusi dengan teman-temannya. Mereka sepakat menanam pohon di sekitar sekolah. Mereka akan mengajak orang tua bekerja sama. Ibu guru mendukung keputusan anak-anak. Nah, sekarang manakah kalimat yang merupakan kalimat masalahnya ya? Iya, betul sekali. Ini dia. Jadi, masalahnya adalah jalan di depan sekolah Dayu gersang. Nah, penyelesaian masalahnya adalah iya, betul sekali. Ini dia ya. Mereka sepakat menanam pohon di sekitar sekolah. Mereka akan mengajak orang tua bekerja sama. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca cerita Siti ya, yang berjudul Siti Demam. Yuk kita baca bersama. Siti kepanasan saat pulang sekolah. Di malam harinya ia demam dan badannya panas. Ibu mengompres Siti dengan air hangat. Ibu pun menyelimutinya dengan selimut tipis. Siti masih merasa demam saat bangun tidur. Ibu ingin Siti sehat. Ibu pun membawa Siti ke puskesmas. Sebagai warga negara, kita berhak mendapat fasilitas tempat berobat. Oleh karena itu, pemerintah mendirikan puskesmas dan rumah sakit. Di puskesmas dan rumah sakit ada dokter dan perawat yang bertugas. Dokter lalu memeriksa Siti. Setelah diperiksa, dokter memberinya obat dan vitamin. Dokter menyarankan agar Siti menjaga kesehatan. Ia harus banyak minum air putih hangat. Ia harus memilih jajanan yang sehat. Ia juga harus rajin mencuci tangan. Ibu dan Siti berterima kasih kepada dokter. Mereka senang berobat di puskesmas. Setelah membaca cerita Siti tadi, apakah anak-anak bisa menuliskan masalah dan cara mengatasinya pada cerita Siti? Yuk kita tuliskan ya. Yang pertama, masalahnya adalah Siti demam dan badannya panas ya. Kemudian cara mengatasinya, tadi ibu mengompres Siti dengan air hangat. Ibu pun menyelimutinya dengan selimut tipis ya. Kemudian masalah yang kedua, Siti masih merasa demam saat bangun tidur. Dan cara mengatasinya, ibu pun membawa Siti ke puskesmas. Kemudian dokter memberi Siti obat dan vitamin. Dan Siti harus menjaga kesehatan. Cerita selanjutnya berjudul Di Kantor Kelurahan. Yuk anak-anak kita baca bersama.
Siti sangat senang dapat ke sekolah lagi. Siti sudah tidak demam. Siti dan teman-temannya mengunjungi kantor kelurahan. Mereka mengajukan permintaan bibit pohon angsana. Mereka membawa surat dari sekolah. Pak Lurah sangat senang dikunjungi anak-anak. Beliau menyampaikan agar semua orang menjaga lingkungan. Lingkungan harus bersih dan hijau. Setiap anak seharusnya memiliki satu pohon untuk dirawat. Pak Lurah memberikan anak-anak beberapa bibit pohon angsana untuk ditanam. Anak-anak merasa sangat senang menerima bibit pohon angsana tersebut. Tidak lupa mereka mengucapkan terima kasih kepada Pak Lurah. Mereka berjanji untuk menanam dan merawat pohonnya dengan baik. Nah, anak-anak, dari cerita ini manakah yang merupakan kalimat saran? Iya, kalimat saran itu biasanya ada kata seharusnya ya. Betul sekali, ini dia. Kita mulai dari beliau menyampaikan agar semua orang menjaga lingkungan. Lingkungan harus bersih dan hijau. Setiap anak seharusnya memiliki satu pohon untuk dirawat. Begitu ya. Sekarang anak-anak amatilah gambar berikut ini dengan teliti ya. Masalah apa yang anak-anak lihat pada gambar? Kemudian bagaimana pendapat anak-anak? Iya, masalah pada gambar itu jalan yang sangat kotor ya. Sampah berserakan di mana-mana, sementara pedagang juga membuang sampah sembarangan. Keadaan tersebut tentu sangat mengganggu kenyamanan para pengguna jalan. Bagaimana ya pendapat kita? Betul sekali. Sebaiknya petugas kebersihan segera membersihkan sampah, kemudian memasang plang agar orang-orang tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian memberitahu kepada penjual agar tidak sembarangan membuang sampah ya. Anak-anak, yuk kita baca teks selanjutnya ya, yang berjudul Perayaan Hari Besar Agama. Setiap orang wajib menjalankan ajaran agamanya. Udin dan kawan-kawannya selalu taat menjalankan ajaran agamanya. Setiap sore Udin mengaji di masjid. Hari itu ada perayaan Maulid Nabi. Ibu menyiapkan kue untuk dibawa Udin ke masjid. Edo dan Beni kebetulan sedang bermain di rumah Udin. Mereka membantu Udin dan ibunya menyiapkan kue. Merayakan hari besar agama adalah hak setiap warga negara. Udin merayakan Maulid Nabi, Beni dan Edo merayakan Natal, Dayu merayakan Hari Nyepi, Lani merayakan Hari Waisak, dan Meli merayakan Hari Imlek. Kita wajib menghormati perbedaan ya. Indonesia memiliki banyak perbedaan. Kita berbeda suku, agama, dan kebiasaan. Semua orang harus saling menghargai dan menghormati. Sikap saling menghargai dan menghormati membuat kita rukun. Manakah yang merupakan kalimat saran? Iya, semua orang harus saling menghargai dan menghormati ya. Kalau di sini harus menghargai perbedaan suku, agama, dan kebiasaan. Anak-anak, masih semangat ya membaca cerita? Ini dia cerita yang terakhir. Yuk kita baca bersama. Edo berasal dari Papua. Ia sangat senang menjadi warga negara Indonesia. Ia berbeda suku dengan teman-temannya. Ia juga berbeda agama. Tetapi mereka selalu bersatu. Edo harus mencintai negaranya. Edo belum banyak tahu tentang Indonesia. Ia berusaha mengenal Indonesia.
Ia banyak membaca buku tentang Indonesia. Ia berwisata ke berbagai tempat. Ia juga mengunjungi museum. Ia menggunakan barang buatan Indonesia. Edo sangat bangga menjadi orang Indonesia. Apakah anak-anak bangga? Harus bangga ya, kita harus bangga menjadi orang Indonesia. Sekarang, manakah yang merupakan kalimat masalah? Iya, betul sekali. Edo belum banyak tahu tentang Indonesia. Kemudian, kalimat penyelesaian masalahnya mana ya? Iya, ini dia. Ia berusaha mengenal Indonesia sampai ia menggunakan barang buatan Indonesia. Baik, itulah tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Ananda yang menyaksikan video ini sampai selesai dan semoga bermanfaat. Selalu jaga kesehatan dan tetap semangat belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.